Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Panji Gumilang mengaku heran atas penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta pemberitaan bohong. Mereka pun meminta penangguhan penahanan dengan alasan usia Panji Gumilang sudah sepuh. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengaku telah mengajukan penangguhan penahanan Panji Gumilang kepada Barreskrim Polri. Namun hingga Rabu malam tadi pihaknya belum mendapatkan jawaban resmi dari penyidik. Menurut Hendra, salah satu faktor Panji Gumilang tidak perlu ditahan adalah faktor usia, di mana Panji saat ini sudah berusia 77 tahun. Tidak mungkin bagi Panji untuk melakukan lebih dari yang disangkakan kepada Panji. Selain itu, Hendra juga menyebut pihaknya kemungkinan akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Panji Gumilang. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Penyidik Barreskrim Polri resmi menahan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang atas kasus penistaan agama. Selain itu, pihak penyidik juga terus mendalami terkait tindak pidana pencucian uang yang turut diduga dilakukan Panji Gumilang. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sisilia Sinabariba langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Sisilia, siapa saja saksi yang hari ini dipanggil terkait dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Panji Gumilang? Ya, Maria, seharusnya pada pekan ini ada 6 orang dari Yayasan Pesantren Indonesia yang harusnya memenuhi panggilan oleh pihak dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Mabes Polri. 6 orang ini merupakan pengurus dari Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Termasuk 2 diantaranya merupakan anak dari Panji Gumilang yang merupakan ketua pengurus dari YPI berinisial IP dan juga satu lagi berinisial APU yang merupakan sekretaris pengurus dari YPI. Namun hingga saat ini memang pihak dari penyidik mengungkapkan belum ada keterangan ataupun belum ada saksi tersebut hadir untuk memenuhi panggilan. Meski demikian, pihak penyidik sudah menegaskan akan tetap menaikkan atau akan tetap melakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ada tindak pidana dalam kasus ini sehingga bisa menaikkan status atau tingkat perkara ini dari yang sebelumnya ke penyelidikan ke penyidikan. Terkait dengan hal ini tadi sebenarnya kami sudah sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum dari Panji Gumilang melalui sambungan telepon. Pihak kuasa hukum menghormati keputusan yang akan diambil oleh pihak penyidik tersebut, namun berharap tetap mengikuti mekanisme yang ada, yakni untuk menunggu kehadiran dari saksi-saksi termasuk dari 2 anak Panji Gumilang. Kami kemudian bertanya kenapa 2 anak Panji Gumilang berinisial IP dan FPU ini tetap tidak hadir meskipun sudah dilakukan penjadwalan ulang. Untuk yang pertama atau anak yang pertama yang berinisial IP ini disebutkan sering mengalami kondisi yang tidak enak badan, sementara anak yang kedua berinisial FPU berada di Inggris, memiliki usaha di Inggris dan sudah lama tinggal di Inggris dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke Jakarta untuk memenuhi pemeriksaan oleh pihak dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Meskipun demikian, gelar perkara disebut akan tetap dilakukan pada pekan ini, meskipun tadi ketika kami sempat bertemu dengan Direktur dari Ditipideksus, Wisnu Hermawan, enggan menyebutkan kapan gelar perkara akan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Di sisi lain, kalau kita melihat sebenarnya Maria sudah banyak pihak yang angkat bicara mengenai dugaan TPPU ini, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan ketua komite TPPU dan meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara ini karena PPATK juga sudah menyerahkan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik sehingga bisa menjadi modal dan juga bisa menjadi bahan pendalaman lebih lanjut oleh pihak penyidik untuk menentukan mengenai status perkara ini. Karena ternyata PPATK menemukan ada transaksi hingga 15 triliun rupiah yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pihak penyidik juga
pihak kepolisian dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri juga ternyata menemukan ada dugaan transaksi lainnya yang dilakukan oleh Panji Gumilang, mulai dari dugaan korupsi bantuan operasional sekolah, dugaan penggelapan dana hingga penyalahgunaan dana zakat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Maria. Sisilia, lalu bagaimana dengan perkembangan penahanan Panji Gumilang? Apa informasi terbaru dari Barreskrim? Sampai saat ini, Maria dan juga pemirsa, Panji Gumilang masih tetap ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri seperti yang sudah sejak dia ditahan per 2 Agustus 2023 yang lalu. Saat tadi pihak kuasa hukum mengungkapkan Panji Gumilang masih terus menjalani pemeriksaan intensif dari pihak penyidik untuk menggali lebih lanjut mengenai kasus penistaan agama. Ini artinya ada 2 kasus sebenarnya yang sedang didalami oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, yakni yang pertama penodaan agama yang sudah ditetapkan tersangkanya yakni Panji Gumilang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, dan juga tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan TPPU. Ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Nah, khusus untuk penodaan agama ini karena Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka pemeriksaan lebih lanjut terus dilakukan oleh pihak dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum. Karena ternyata ada pasal berlapis yang juga disangkakan kepada Panji Gumilang, mulai dari penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian hingga penodaan agama. Ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Terkait dengan hal ini juga kuasa hukum tadi juga mengungkapkan sudah mengajukan penangguhan penahanan dan sampai pagi ini masih dalam tahap pembahasan, artinya belum ada keputusan yang diserahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kuasa hukum apakah penangguhan penahanan ini dikabulkan atau tidak. Selain karena usia atau faktor usia yang menjadi alasan pengajuan penangguhan penahanan, kuasa hukum tadi menyatakan bahwa penangguhan penahanan ini juga dilakukan karena Pondok Pesantren Al Zaitun disebut masih membutuhkan Panji Gumilang untuk memimpin pondok pesantren itu dan untuk memastikan agar pondok pesantren ini tetap berjalan dengan normal karena disebutkan ada ratusan santri yang menunggu Panji Gumilang. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan kasusnya, Maria, baik itu untuk penodaan agama maupun untuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Kembali ke Anda. Baik, kita akan tunggu perkembangan kasusnya hari ini. Sisilia Sinabariba, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Barreskrim Polri. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut pemirsa meski polisi sudah menetapkan status tersangka terhadap Panji Gumilang dalam kasus penodaan agama, namun Mahfud meminta Polri tetap melanjutkan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Iya, kalau yang ke Menko Polhukam itu bersama selaku ketua komite TPPU lebih mengarahkan pada pencucian uangnya, karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya, yaitu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh sebab itu PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu jadi LA menjadi LP, laporan analisis, kemudian laporan hasil pemeriksaan, nanti baru polisi mengerjakan itu secara lebih mudah. Dan sejauh yang saya tahu polisi juga sudah membentuk tim untuk menggarap itu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.